Cantik memang dambaan setiap wanita. Tampil cantik tak bisa lepas dalam kesehariannya. Setiap wanita unik dan punya kebutuhan berbeda. Namun setiap wanita punya tujuan sama, mencari kosmetik yang tepat bagi mereka. Dengan berbagai fasilitas era digital, kini wanita dimanapun makin mudah untuk mencari jawabannya. Berawal dari komitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia, Viva Cosmetics hadir untuk Anda. Sejak tahun 1962, PT Vita Farm yang awalnya bernama PT General Indonesian Producing Center terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan kosmetik ternama yang dengan bangga menyebutkan Made in Indonesia. Sejalan dengan regenerasi perusahaan, PT Vita Farm terus berkembang dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai untuk daerah tropis. Diramu dari bahan-bahan alami yang kaya manfaat, dibantu tenaga kerja terlatih, dijaga oleh tim quality control dan tim analisa, semua demi menghadirkan kualitas terbaik bagi konsumen. Penyediaan sampel dari setiap batch untuk dianalisa secara berkala juga dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Kerja keras untuk selalu mengutamakan kualitas mengantarkan Viva Cosmetics untuk meraih sertifikat CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Sejak tahun 2012, sertifikat halal pun diraih, menjadikan konsumen makin setia menggunakan Viva Cosmetics. Inovasi terus dilakukan, salah satunya melalui mesin-mesin modern berteknologi tinggi. Ini merupakan salah satu wujud komitmen Viva Cosmetics untuk selalu menghadirkan produk baru yang menjawab kebutuhan konsumen, sekaligus tetap menjaga produk legendaris. Kelestarian lingkungan pun tetap diutamakan melalui pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan. Setelah melalui berbagai uji kualitas, produk siap dihadirkan ke tangan konsumen. Produk pun didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke mancanegara. Komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik juga diterapkan bagi tenaga kerja PT Vita Farm. Karyawan ditingkatkan kualitas dan keterampilannya, disediakan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai, diperhatikan kesejahteraannya melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, juga penghargaan bagi karyawan yang telah bekerja 15 tahun hingga memasuki masa purna tugas. Kepedulian terhadap lingkungan juga direalisasikan melalui berbagai kegiatan CSR, diantaranya menjalin kerjasama dengan masyarakat Panjang Jiwo lewat gerakan penghijauan dengan memilah sampah, membuat pupuk kompos untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga nyaman. PT Vita Farm juga selalu mensupport kegiatan organisasi kecantikan dan fashion show di berbagai kota. Untuk memanjakan konsumennya, dihadirkan Viva Beauty Center di berbagai kota di Indonesia. Disinilah konsumen bisa menikmati berbagai perawatan, mulai dari rambut, kulit wajah, seluruh tubuh, dan make up dengan Viva Cosmetics. Kedekatan dengan konsumen juga terus dijaga. Salah satunya adalah dengan menghadirkan konten-konten digital di website, juga berbagai platform sosial media.
PT Vita Farm juga memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi pemasaran untuk membuka peluang kemitraan tanpa batas dengan berbagai pihak melalui beliviva.com. Inilah wujud komitmen PT Vita Farm dalam menjawab kebutuhan wanita Indonesia. Mulai dari produk perawatan wajah, produk perawatan kulit, perawatan rambut, hingga produk dekoratif. Seperti Viva Cosmetics, Viva Queen, Red A untuk remaja, juga Viva White. Usaha PT Vita Farm untuk selalu menghadirkan produk-produk berkualitas selama lebih dari 50 tahun, berbuah berbagai prestasi. Di antaranya adalah Indonesia Best Brand Award Triple Platinum untuk kategori Milk Cleanser dan Face Tonic karena selama lebih dari 15 tahun berturut-turut konsisten dianugerahi sebagai brand terbaik. PT Vita Farm bahkan dianugerahi Indonesia Living Legend Brand sebagai brand yang lebih dari 50 tahun konsisten terus berkembang dan berinovasi di Indonesia. Kini dan nanti, Viva Cosmetics terus berkomitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia. Kami ada karena Anda percaya. Oke, halo selamat pagi teman-teman dropshipper. Ya, kita kembali lagi di live training pada pagi hari ini ya. Semoga teman-teman semua pada semangat karena hari ini kita akan belajar tentang YouTube marketing ya. Siapa aja yang udah join nih? Oh, banyak banget ternyata yang pada nungguin. Ada Mbak Dini, halo Mbak Dini dari Purwokerto. Ada Mbak Sandi dari Kupang, Mbak Happy dari Lampung, Kota Bumi, Mbak Feby Pekanbaru. Oh, banyak banget nih. Ambon juga ada. Halo Kak Stefani. Dan masih banyak lagi nih, absen aja nanti ya. Buat teman-teman yang sudah join, nanti silakan aja drop pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan, ataupun nanti akan kita open mic, jadi nanti teman-teman bisa nanya langsung ke Mbak Septi ya, jadi nggak usah chat di kolom komentar. Tapi untuk saat ini, mau nanya apa, chat aja dulu di kolom komentar, di drop, nanti pertanyaan akan kita bacakan satu persatu. Nah, kita juga akan ada 5 voucher ya, 5 voucher belanja di Beliviva buat teman-teman semua. Nanti akan kita japri buat yang beruntung untuk belanja di website Beliviva. Enak banget kan, makanya ikutin terus keseruannya live Zoom pada pagi hari ini bersama Kak Septi Alfia. Nah, kebetulan Kak Septi udah join di sini. Halo Kak Septi Alfia. Halo. Halo. Pagi. Pagi Kak. Nah, tahu nggak sih ternyata Kak Septi ini ibu muda loh. Dia biasanya kalau di YouTube tuh dipanggilnya Mami Cila ya, bener ya? Iya, bener. Mungkin teman-teman beberapa sudah subscribe ya, konten-kontennya bermanfaat banget karena banyak banget membantu teman-teman yang pada berjualan untuk meningkatkan penjualannya gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Jadi lebih ke bisnis ya, lebih ke reseller kayak gitu. Nah, ini cocok banget buat teman-teman nanti buat belajar gimana sih caranya ngebangun YouTube atau jadi konten creator gitu ya. Nanti akan diajarin step by step-nya dan pokoknya aplikatif banget buat teman-teman dropshipper ya. Jangan lupa kalau mau dapetin voucher, kameranya di on, kemudian speakernya di mute biar nggak mengganggu materi ya. Langsung aja kita serahkan langsung ke Kak Septi. Monggo Kak Septi. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Di sini sama aku ya, Septi Alfia. Di sini aku sebagai pemateri di Viva Cosmetic. Ini khusus untuk membernya para Viva Indonesia ya, betul ya. Nah, di sini aku ini kebetulan sebagai content creator di YouTube ya, dan juga pembisnis juga, entrepreneur muda juga, yang sebelumnya sudah bekerja sama Viva juga. Nah, mungkin kalian belum tahu ya siapa sih aku gitu. Nah, aku ini biasa dipanggil Septi Alfia atau Momi Cila ya. Kalian bisa panggil aku Septi aja. Ya, Momi Cila juga boleh. Nah, biasanya di konten-konten aku sih selalu bahas gimana sih kita caranya berbisnis gitu. Nah, di sini aku bakalan bahas materi yang berkaitan nih. Jadi, aku bakalan bahas gimana kaitannya nanti kita membangun sebuah brand, tapi kita pakai digital marketing dengan medianya YouTube gitu. Nah, strategi
kita lakukan. Nanti bakalan aku share di sini ya. Oke, langsung aja. Di sini aku mau langsung aja ke materi ya. Sebentar. Ya, kelihatankah materinya? Oke, sudah? Iya. Oke, jadi kali ini aku bakalan bahas tentang strategi jualan dengan YouTube marketing for dropshipper Viva. Karena di sini semuanya ini adalah dropshipper Viva ya. Oke, udah tahu ya, tadi aku udah perkenalan di sini. Jadi maksudnya itu adalah strategi jualan dengan YouTube marketing itu bagaimana kita manfaatkan media YouTube sebagai sarana media digital marketing gitu. Dan selanjutnya, bentar ya. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus pilih YouTube gitu sebagai sarana marketing brand kita gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu ya bahwa ternyata ya hasil dari data statistika YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya loh. Wow ya, lebih dari 1 miliar jam video ditonton per hari. Jadi luar biasa banget ya peminat dari YouTube itu, dan YouTube ini merupakan mesin penelusuran peringkat kedua di dunia setelah Google. Nah, kita tahu ternyata jika YouTube ini peringkat kedua di dunia, ternyata di Indonesia ini peringkat pertama loh YouTube ini di Indonesia. Jadi dari 100% penduduk di Indonesia, ternyata 88% ini mereka pengguna aktif dari media sosial YouTube. Ya, wow, ini adalah kesempatan emas nih ya, peluang besar, opportunities buat kita. Kenapa sih kita nggak manfaatin gitu, buat membangun brand yang kita punya gitu. Nah, didukung lagi ternyata generasi milenial lebih senang nonton YouTube dibanding TV. Bener nggak sih? TV di rumah kita nganggur nggak ya? Sekarang lebih laku YouTube-nya gitu ya. Nah, ini adalah peluang emas, peluang besar. Kita harus manfaatin ini gitu kan. Oke, selanjutnya kita harus manfaatin untuk apa? Yang pertama, kita bisa manfaatin salah satu media dari YouTube ini untuk membangun brand awareness. Nah, mungkin di sini kalian udah banyak yang tahu ya, apa sih itu brand awareness gitu. Jadi brand awareness ini adalah membangun tingkat kesadaran halayak atau masyarakat gitu tentang brand kita, atau personal branding, atau teman-teman pengen jadi satu sosok figur yang dikenal nih gitu, bukan artis yang notabene bukan artis, atau kalian punya satu brand yang nggak ada yang buat ngangkat sama sekali gitu, bukan dari kalangan artis, belum pernah viral sama sekali gitu. Gimana sih caranya kita untuk membangun sebuah brand awareness itu? Nah, brand awareness ini ternyata ada tingkat-tingkatannya. Jadi nggak langsung orang kenal nih, orang hafal brand kita, enggak ya. Ada tingkat-tingkatannya, yaitu ada 4 tingkatan. Nah, yang pertama itu tingkatannya adalah unaware. Jadi orang tuh nggak kenal sama sekali sama brand kita. Ketika orang tanya ya, oh logo ini tahu nggak Viva gitu, apa sih gitu, nggak tahu sama sekali gitu. Kemudian setelah kita mungkin bikin konten ya kan, bikin konten di sosial media, di YouTube, atau kita kasih logonya Viva aja deh. Akhirnya orang itu apa? Kenal ya, kenal dulu. Kenal sama mereknya. Ini tingkatan kedua dari brand awareness ya. Jadi kenal dulu nih, dikasih logonya dulu, dikasih oh ini produknya Viva kayak gini nih ya, akhirnya kenal dulu ya kan. Nah, setelah itu, setelah kita kenal, akhirnya brand recall. Brand recall ini adalah ketika orang sudah mengingat gitu. Ketika orang sudah mengingat, jadi dikasih tahu kosmetik aja, oh ini Viva gitu, udah tahu kosmetik aja Viva. Jadi ketika orang lewat nih, tahu nggak sih Septialvia? Oh, dropshipper. Nah, itu namanya brand recall. Jadi kita itu udah masuk ke memori mereka gitu. Kemudian yang nomor 1 ini adalah top of mind. Top of mind ini adalah ketika orang mendengar satu produk, gak usah produk deh, kategorinya aja. Orang udah tahu kosmetik Viva gitu. YouTuber
dropshipper, Septi Alvia, udah tahu gitu. Nah, itu namanya top of mind. Jadi itu pasti akan naik terus gitu videonya. Nah, jadi bahkan nggak cuma se-Indonesia loh, sedunia yang nonton kita gitu. Nah, selanjutnya menjalin relation dengan pelanggan. Aduh, enak banget. Jadi kalau kita sudah membangun orang nonton kita nih, nah orang itu merasa bahwa, ih video ini cocok banget sama gue nih gitu. Video ini cocok banget sama aku menyelesaikan solusi-solusi masalah hidup aku gitu. Akhirnya apa? Emosionalnya terbangun. Kalau emosionalnya sudah terbangun, akhirnya mereka eh, jadi komunikasi dua arahnya ada gitu, reaktif. Akhirnya dia meninggalkan respon, komen lah di kolom komentar gitu kan. Udah di kolom komentar, akhirnya kita ada interaksi secara langsung kan. Nah itu jadi viewer kita seneng nggak sih kalian kalau komen gitu di salah satu video konten kreator kemudian dibales sama konten kreatornya langsung? Seneng nggak? Seneng ya rasanya itu, oh aku dibales loh gitu. Seneng gitu kan. Nah akhirnya dia loyal kan, akhirnya dia setia sama kita soalnya kita tanggepin gitu responnya gitu. Nah selanjutnya semakin tinggi engagement konten, semakin besar peluang konversi pada produk yang dipromosikan. Jadi semakin konversi itu apa sih? Engagement itu apa sih? Engagement itu adalah interaksi secara langsung. Jadi semakin banyak orang yang memberikan respon terhadap video kita, jadi semakin besar peluang kita dalam membangun brand itu, gitu, ya kan? Nah, selanjutnya algoritma YouTube ini permanen loh. Jadi nggak sehari, 2 hari, terus dia akan redup gitu, enggak. Belum tentu video-video yang direkomendasikan di halaman utama yang kalian tonton itu adalah video-video up to date atau video baru, enggak banget. Bisa jadi itu video 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tetap akan naik. Keren banget, enak ya jadi konten kreator itu. Lanjut. Nah, gimana sih Kak? Aku pengen banget nih jadi konten kreator. Aku pengen banget jadi YouTuber gitu. Selain dapat popularitas, kalian dapat cuan dan kalian bisa promosiin brand-brand yang kalian punya gitu. Gimana? Tapi idenya aku nggak punya. Aku mau ngapain? Aku nggak punya bakat di situ gitu. Dan aku bukan artis gitu. Gimana sih caranya nemuin ide konten? Udah buntu banget nih. Oke, di sini aku bantu ya buat kalian nemuin ide konten. Yang pertama, tentukan target audience. Jadi misalnya nih, kalian punya produk yang namanya Viva Kosmetik. Siapa sih target audiens kita? Stakeholdernya siapa? Sasaran utama terbesarnya siapa? Tulis aja, catat aja ya, di kertas kecil-kecil tuh. Yang pertama mungkin pelajar. Kenapa pelajar? Iya dong, soalnya Viva Kosmetik ini harganya worth it banget gitu. Cocok banget buat pelajar yang pengen cantik, tapi dengan low budget, tapi kualitasnya oke. Nah, cocok banget kan? Tulis pelajar. Tulis lagi siapa ya target audiensnya? Oke deh, ibu rumah tangga. Soalnya apa? Soalnya ada bisnisnya di situ. Nggak cuma pakai produknya aja cantik, tapi juga bisa jadi resellernya, bisa jadi dropshipnya, banyak bonusnya, bisa untuk tambahan sampingan ya kan? Oh berarti cocok nih ibu rumah tangga. Tulis target audiensnya, tulis ya pelajar, ibu rumah tangga, siapa lagi? Wanita karir. Tulis aja semua wanita karir. Terus korban PHK mungkin, lulusan SMA yang nggak tahu mau ngapain, mahasiswa yang masih nganggur, pengangguran, banyak banget kan stakeholdernya gitu, target marketnya banyak banget. Kita tulis di situ, terus kita kasih bintang-bintang tuh, ya. Siapa sih yang paling besar target marketnya, yang paling mengena nih gitu? Pelajar, kita kasih bintang misalnya 3. Ibu rumah tangga, kita kasih bintang 4 gitu. Terus pengangguran, kita kasih bintang 3 gitu. Oh, mahasiswa, kita kasih bintang 2 gitu. Soalnya mahasiswa itu random banget ya gitu. Nah, setelah kita pilih yang prioritas. Siapa sih target market yang paling prioritas gitu kan? Kalau kita udah pilih, kita udah nemu, berarti range usia antara 17 tahun sampai 25 tahun ya, misalnya pelajar sampai mahasiswa gitu kan. Kita udah nemu nih target marketnya. Oke, selanjutnya kita pilih brainstorm. Nah, brainstorm ini kalau kita udah punya target
target marketnya, target audiensnya, akhirnya kita punya brainstorm. Apa sih brainstorm itu? Jadi brainstorm itu adalah kita cari tahu target audiens ini punya masalah apa dalam hidupnya. Ya, jadi tadi kita udah mengelompokkan ada pelajar, ada ibu rumah tangga, ya kan? Kemudian masalah dalam hidupnya apa sih gitu? Oh, ibu rumah tangga masalahnya pandemi COVID tidak bisa bekerja gitu kan karena punya anak, akhirnya pengen berpenghasilan dari rumah. Tulis masalah terbesar ibu rumah tangga adalah dia pengen berkarir, dia pengen menghasilkan uang, tapi dari rumah aja gitu, karena terkendala sama anak suami gitu kan. Oke. Terus pelajar, masalahnya apa nih? Pengen cantik, tapi uangnya nggak ada gitu, low budget. Akhirnya kita kasih juga gitu bisnisnya gitu. Oke, masalah yang ketiga adalah mahasiswa. Masalahnya apa? Pengangguran, masalahnya apa dalam hidupnya? Apa yang ingin dia capai? Apa yang ingin dia targetkan dalam hidupnya? Atau pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di dalam pikirannya. Gitu. Kita catat aja gitu. Target audiens sudah, brainstorm sudah. Oke, kita udah nemuin nih masalah-masalah dari target audiens kita. Selanjutnya adalah judul konten. Tulis judul konten sebanyak-banyaknya yang berkaitan sama masalah hidup si target audiens kita, ya. Jadi misalnya nih, kita tadi udah ketemu target marketnya karena Viva Kosmetik ya. Jadi misalnya nih pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa yang sudah lulus, SMA, pelajar gitu kan. Kita bikin judul konten misalnya nih, cantik, bagaimana menjadi cantik dan menghasilkan gitu. Bagaimana dropship dari satu kosmetik, selain kita dapat cantik, kita dapat penghasilan, kita dapat sampingan juga, kita dapat pelatihannya juga. Terus masalah hidup dari pelajar nih, mau memulai bisnis tapi nggak tahu caranya gimana. Oh, kita bikin konten yang solusi dari masalah mereka gitu. Oh, ada nih pelatihan gratis diajarin dari nol sampai bisa gitu. Wah, itu kan gimana sih kita kalau punya masalah, tapi masalah kita diselesain gitu. Seneng gak sih rasanya itu gitu kan? Oh, ini solusi banget nih gitu buat gue. Ini gue banget nih gitu kan. Nah, selanjutnya pilih kemungkinan konten yang akan boom. Jangan asal, kan tadi kan banyak ya, kita udah ketemu nih target audiensnya yang mau kita bikinin konten ini untuk siapa, masalah-masalah dalam hidupnya mereka itu apa, kita bikin konten yang konten kita itu menyelesaikan solusi dari masalah mereka. Nah, kemudian mana sih konten yang kira-kira akan boom gitu. Misalnya nih, karena sekarang tuh waktunya tuh lagi PPKM, terus lagi pandemi, mungkin yang akan boom adalah konten-konten yang berkaitan dengan ide bisnis. Ide bisnis di rumah aja, sedangkan tentang kecantikan itu kan menyenangkan ya, itu kan hobi semua wanita gitu kan. Wah, ini pasti akan boom. Catat ya, kita bikin. Selanjutnya kita harus riset keyword. Gimana caranya kita riset keyword? Nah, dari judul konten yang udah kita bikin, kita riset dulu di halaman YouTube nih. Kita tulis nih, misalkan dropshipper Viva. Wah, banyak peminatnya gitu. Misalnya cara sukses dengan gabung di Join Viva, diajarin dari nol, berpenghasilan sekian juta per bulan. Wah, itu kan menarik banget ya. Tulis di thumbnail, itu nanti buat thumbnail gitu. Nah, kita harus riset dulu nih, itu kira-kira kalau kita bikin konten seperti itu, bakalan boom nggak? Kita riset dulu di YouTube ya. Oke, tahu ya? Jadi ide konten tadi bermuncul dari mana udah tahu ya. Saya ulang lagi, pertama kita harus tahu target audiensnya siapa, terus kita harus nulis masalah-masalah target audiens kita tuh apa. Terus kita baru di situ menyusun judul konten, kemudian kita pilih kemungkinan-kemungkinan konten yang akan boom, dan terakhir kita harus riset keyword. Oke, selanjutnya adalah mengubah apa sih yang harus
kita lakukan gitu, tahapan produksi video itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah kita harus mengubah ide konten ini menjadi konsep naskah, ya. Kalau misalnya sering kan kita take video, kan nggak pede nih, nggak pede kak di kamera gitu kan. Kalau udah nggak pede, kalau udah apa namanya, apa sih, grogi gitu, akhirnya mau ngomong retake lagi gitu kan. Nah, kalau kita rubah ide kita menjadi sebuah konsep atau naskah ya, itu nanti ngebantu banget gitu. Jadi poin-poinnya apa aja biar nggak lupa gitu kan. Nah, selanjutnya kita rekam videonya, habis itu editing. Nah, dalam merekam ya, banyak nih yang ngomong, Kak, aku nggak punya kamera gitu. Nah, tapi HP punya kan gitu. Niat ada kan niat gitu. Selama kalian ada niat, HP aja jadi buat konten gitu. Jangan dikira ya, konten-konten kreator yang udah sukses, YouTuber besar di luar sana, mereka itu berawal dari profesional, enggak sama sekali ya. Jadi kalau kalian mau menelusuri dari awal ya, konten-konten kreator YouTuber itu tuh awalnya burik banget, tahu nggak sih videonya gitu. Mereka sambil belajar gitu, seiring berjalannya waktu akhirnya dia belajar, oh ngerekam video tuh bagusnya landscape loh, bukan potret. Kalau YouTube itu memang harus landscape. Oh, merekam itu suaranya nggak boleh bocor, berarti aku butuh ini nih gitu. Oh, editing videonya itu aku perlu tambahin yang namanya sound effect nih gitu. Oh, aku kasih transisi oh aku kasih untuk awalan videonya aku kasih ini apa namanya logo-logo aku atau gimana, itu nanti akan berjalan sendiri gitu. Jangan kalian berpikir aku harus pinter dulu nih ngedit, aku harus bisa ngerekam video dulu, aku harus punya alat-alat profesional baru aku bisa jadi seorang YouTuber. Enggak, jangan kayak gitu. Kalian harus berawal dari apa adanya kalian sekarang. Punya HP, coba pakai HP doang gitu. Kalian nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, ya coba kalian voice over gitu. Rekam aja dulu produk-produknya, terus nanti udah direkam produk-produknya kan, baru kalian voice over gitu kan, nggak kelihatan wajahnya gitu kan. Nah, selanjutnya adalah membuat thumbnail. Nah, thumbnail ini di sini adalah nyawa dari konten. Aku sebelum nge-YouTube ini ya, aku banyak banget menemukan YouTuber yang tidak memikirkan thumbnail gitu. Jadi mereka nggak jalan videonya. Kenapa? Karena orang-orang nggak mau nonton video dia, nggak menarik gitu. Karena nyawa orang ketika klik video itu dari thumbnail. Ketika kita bikin video itu mungkin 1 jam, berarti kita harus menghabiskan waktu 1 jam juga buat bikin thumbnail. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu poster atau judul ya, yang ketika kita lihat thumbnailnya kan suka lewat ya, itu di beranda ya, di beranda YouTube suka lewat. Nah itu video kita, isinya video itu tentang apa, itu harus sudah menceritakan semuanya di thumbnail itu gitu. Kita harus bikin orang penasaran biar bisa klik video kita itu dari thumbnail itu kayak gitu ya. Nah, selanjutnya publikasi video, bahkan banyak ya yang clickbait itu. Sebenarnya clickbait itu ada positif negatifnya loh. Kalian tahu nggak clickbait itu apa? Jadi clickbait itu adalah misalnya nih kalian bikin Viva kosmetik ya, terus kalian bikin thumbnail dengan judul bahwa satu produk menghasilkan 1 miliar gitu. Nah itu namanya clickbait gitu, dan itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah orang jadi penasaran mau klik video kita, atau orang jadi apa sih gitu, kok nggak sesuai sama thumbnailnya gitu. Nah selanjutnya yang terakhir adalah publikasi video. Nah publikasi video ini beda sama kita upload video ya. Kadang kalau aku pribadi itu aku upload video itu misalnya hari Jumat atau di hari Kamis, tapi aku publikasinya tuh nanti di hari Sabtu, nunggu
nunggu si penonton ini libur kerja, karena kan kita lihat segmentasi ya kan, karena video-video aku ini segmentasinya adalah orang-orang yang mau bisnis dari rumah, makanya nunggu dia libur kerja atau pulang kerja di jam-jam yang mereka punya banyak waktu luang gitu. Di hari Sabtu jam 7 malam biasanya aku gitu. Nah, selanjutnya adalah apa aja sih peralatan syuting yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini ada kamera. Ini jangan kalian jadiin acuan ya. Ini adalah hanya pendukung aja gitu. Kalian bisa pakai ini dan enggak gitu. Nah, pertama adalah kamera. Nah, selanjutnya ini adalah tripod. Nah, tripod ini penting sih kalau buat aku, karena kan nggak ada yang ngerekam ya. Kalau kita nggak punya tim, itu kita harus punya tripod, biar nggak goyang-goyang. Mungkin kalau kalian pemula, bisa loh ini tuh bisa kalian akalin gitu. Taruh aja di atas-atas meja, terus diganjel kayak buku apa gitu kan, nggak apa-apa, ini kan masih pemula gitu, nggak apa-apa. Selama kalian belum punya tripod, nggak apa-apa, taruh aja di mana, yang penting muka kalian kelihatan, wajah kalian kelihatan dengan jelas dan nggak gerak-gerak gitu, oke? Selanjutnya, selain itu kita butuh external audio. External audio ini biar nggak noise. Jadi ketika ada hujan di luar atau ada tukang somai lewat, ya kan? Nah, itu nggak masuk suaranya gitu kan. Nggak seru banget pas kita ngomong, "Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel." Tahu bulat digoreng dadakan gitu. itu nggak banget, dan itu sering banget terjadi berkali-kali gitu. Makanya kalian harus punya apa? External audio gitu. Nah, lighting ini perlu banget juga, soalnya karena ini kita kosmetik ya, Viva ini kan kosmetik berhubungan sama kecantikan. Jadi kalau wajah kita nggak kelihatan bagus di kamera, gelap, ya itu nggak bagus juga. Ini juga pengaruh sama algoritma YouTube juga loh guys. Kalau kualitas gambar kalian kurang bagus, susah naiknya gitu. Algoritma nggak akan ngebaca video kalian gitu. Orang juga nontonnya males kan. Oh, ini ngeblur nih, videonya ngeblur gitu. Nah, untuk masalah kualitas kamera sama handphone itu tidak masalah kalian pakai kamera atau handphone yang biasa aja, bahkan bukan iPhone, bahkan kameranya bukan mirrorless, bukan DSLR, pakai kamera yang biasa aja, Android gitu. Itu bisa bagus asal didukung sama lighting. Biasanya kalau aku sih lightingnya cuma pakai ring light aja gitu, dan itu worth it banget kalau kalian mau beli. Harga 70.000, 80.000 udah bagus kok ring light yang ukuran 26 cm itu ya. Bahkan ini kan contohnya aku udah kasih tahu ya. Jadi satu tripod itu bisa buat ring light, bisa buat tempat HP juga gitu, bisa buat tripod juga, 3 loh. Tripod, lighting sama HP. Jadi 3 in 1 kayak gitu. Kalian bisa ikutin pakai kayak gitu juga ya. Lanjutnya background ini penting juga menurut aku ya. Jadi background ini mempengaruhi video kita ini menarik apa enggak gitu, estetik apa enggak sih gitu. Pas kita ngambil videonya, kita nggak pede juga loh kalau backgroundnya tukang bakso lewat gitu kan, nggak pede banget gitu kan. Terus kamar yang lagi rusuh gitu, itu nggak pede. Ini ya nggak mempengaruhi banget, tapi setidaknya ada 40% di situ background itu berpengaruh. Selanjutnya adalah PC. Jadi kalau kalian ini merasa bahwa kalian ngedit di HP itu masih kurang maksimal, kurang profesional, kalian bisa pakai PC. Jadi emang sih rata-rata konten-konten kreator di luar sana pakai PC ya buat ngedit video mereka gitu. Nah, di sini semuanya alat-alat yang udah aku sebutin ini ya, untuk peralatan syuting, bikin konten kreator untuk YouTube, itu jangan kalian jadiin acuan utama ya. Jadi kalian bisa pakai satu ring light ini aja untuk semua. Jadi kalian bisa pakai HP dulu, pakai ring light sama tripod, udah itu aja udah satu paket. Kalau kalian belum punya alat-alatnya, baru nanti kalian nyicil nih beli kamera yang bagusan, beli external audio, pasang background, jadi PC gitu-gitu ya. Nah,
Itu nanti seiring berjalannya waktu aja. Nah, oke, selanjutnya aplikasi editing video apa sih yang perlu kita pakai? Nah, ini pengalaman aku ya. Jadi kalau pengalaman itu aku pakainya KineMaster. Jadi pas waktu aku masih ngedit video di HP itu pakainya KineMaster karena itu satu aplikasi udah mencangkup semuanya gitu. Jadi di situ kalian bisa masukin transisi, efek video, sound effect. Nah, tapi kebanyakan konten-konten kreator, YouTuber itu pakainya Filmorago. Tapi kalau Filmorago itu kalau di aku masih kurang sederhana ya. Kalau kalian pemula banget, itu aku saranin kalian pakainya KineMaster ya. Itu gampang banget makanya. Pokoknya di situ kalian masukin videonya, terus kalian masukin musik ya. Nah, musik ini ya ini penting juga, tadi aku belum sampaikan ya, bahwa di YouTube itu ada copyright guys. Jadi kalau kalian pakai musik terserah, misalnya musik yang lagi happening di TikTok nih nggak bisa, musik yang lagi happening di Reels Instagram nih nggak bisa. Jadi kalian harus download musiknya itu di YouTube Studio. Jadi musik itu memang sudah disiapkan sama YouTube untuk kalian pakai background di video kalian gitu, nggak bisa asal musik gitu, harus pakai musik yang disediain sama si YouTube gitu kan. Di YouTube Studio kalian buka aja, di situ udah ada pilihannya musik, tinggal download aja, gampang kok. Nah, ini yang aku pakai ya, KineMaster. Nah, selanjutnya yang aku pakai juga ini CapCut. Jadi CapCut ini sederhana banget ya, mungkin kalian udah pada pakai ini ya. Jadi kalau CapCut itu enaknya kalian bisa hapus background. Jadi misalnya background kalian jelek nih gitu, kalian bisa pakai background yang lain. Kalian download aja gambar atau video gitu kan. Nah, itu kalian bisa hapus backgroundnya di CapCut. Dan juga dia itu kalau CapCut itu udah otomatis loh. Misalnya kita bikin video ya, tiba-tiba kita lagi ngomong tuh di slow motion gitu, atau dicepetinnya itu tuh udah otomatis ada gitu. Kalau di KineMaster kan kita atur sendiri ya kecepatannya gitu, mau berapa detik dicepetin, berapa detik dilambatin, itu kan kita atur sendiri. Tapi kalau CapCut enggak, itu ada otomatis gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian pengen lebih profesional lagi dalam ngedit video di handphone, kalian pakainya Adobe Premiere Clip. Nah, ini tuh sama kayak yang di PC guys, sama kayak yang di laptop, hasilnya bagus gitu. Atau kalian bisa pakai VN. Nah, VN ini biasa dipakai buat generasi milenial buat bikin sinematik. Biasanya kalau kita pakai edit-edit video sinematik, itu tuh pakainya VN. Kalau nggak VN, CapCut. Udah dua itu. Buat Reels Instagram gitu kan, itu pakainya itu. Selanjutnya adalah Adobe Premiere Clip ini udah ya, oke. Sorry. Jadi ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini adalah yang dipakai untuk di PC. Satu-satunya yang biasa aku pakai dan yang biasa YouTuber pakai yang profesional itu memang Adobe Premiere Pro gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah jadwal upload. Kak, kenapa sih harus dijadwal gitu? Kalau misalnya kita sudah punya nama, konten kreatornya itu followernya udah banyak banget, bahkan udah jutaan pengikut, apakah harus dijadwal juga uploadnya? Iya, harus. Nggak bisa nggak. Ketika kalian berpikir nih bahwa aku followernya udah banyak gitu, subscriber aku udah banyak, aku semaunya orang kan yang lama udah jalan, udah menghasilkan uang gitu kan, ya udah aku uploadnya sebulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali, nggak bisa. Algoritma YouTube tidak akan membaca video kalian, tidak akan terbaca oleh algoritma bahwa Anda ini adalah YouTuber yang aktif. Bahkan kalau kalian tahu, sekelas Atta Halilintar, sekelas Ria Ricis, mereka itu upload videonya setiap hari loh. Mereka udah sukses loh, penghasilannya miliaran bahkan tiap bulan. Tapi mereka upload video kontennya itu setiap hari. Wow, nggak ada pekerjaan, tidak ada orang malas yang sukses dan tidak ada orang sukses yang malas itu. Jadi lebih bagus
minimal ya, ini minimal, itu 1 minggu itu 1 kali kalian harus update konten. Lebih bagus lagi, 1 minggu itu 2 kali. Dan kalian harus konsisten biar kebaca sama algoritma YouTube. Kalau kalian nggak konsisten, maka video kalian itu akan kena viewer musiman. Tahu nggak viewer musiman? Jadi di bulan kemarin nih, viewer kalian banyak, tinggi viewernya, tapi di bulan depan itu akan sepi. Nah, itu banyak. Itu kasus YouTuber-YouTuber kayak gitu banyak. Jadi turun, AdSense-nya akan turun gitu. Karena apa? Karena kalian nggak aktif, nggak terbaca sama algoritma YouTube. Algoritma YouTube juga milih buat merekomendasikan video mereka-mereka yang kerja keras dong gitu. Mereka yang males-malesan ngapain direkomendasiin, ya kan? Nah, selanjutnya sistem YouTube ini akan memberikan penilaian terbaik bagi channel yang selalu aktif. Jadi kalau channel kalian selalu aktif, maka kemungkinan terbesar akan direkomendasikan video kalian oleh YouTube. Jadi sering nggak sih kalau kita buka YouTube, ada di beranda, kita nggak pengen banget nonton video itu, tapi muncul lagi, maksa banget ini ya Maimunah. Jadi ini tuh rekomendasi YouTube gitu. Jadi direkomendasiin emang sama YouTube, berarti konten kreatornya aktif gitu. Jadi naik-naik sendiri videonya. Kalau kita bisa cek itu di YouTube Studio ya. Di YouTube Studio itu kita bisa cek berapa banyak yang menonton video kita itu dari apa. Bisa dari link, bisa dari rekomendasi YouTube, bisa dari hasil pencarian. Kalau dari hasil pencarian itu emang the best banget berarti konten kalian. Tapi kalau dari rekomendasi YouTube berarti memang algoritma membaca bahwa Anda adalah seorang konten kreator yang aktif dan rajin bikin konten. Makanya direkomendasiin terus. Dan ya, thumbnail kalian bagus. YouTube itu tidak lanjut. Yang harus dilakukan nih saat subscriber masih sedikit. Apa sih yang harus kita lakukan saat subscriber masih sedikit? Kak, aku udah bikin konten nih, tapi nggak ada yang nonton, viewernya sedikit, subscribernya nggak ada. Aku harus apa? Panik nggak? Panik lah masa enggak? Jadi fokus membuat konten dengan tema yang sama aja. Aku pernah ada di titik itu. Dan saya juga pernah merasakan bahwa bikin konten tapi nggak ada yang nonton, subscribernya cuma 10, 12, 13 gitu. Sedih nggak sih? Sedih banget nggak dihargain karya kita gitu kan. Akhirnya apa? Untuk membantu itu, terus aja uploadin video dengan tema yang sama. Kalau kalian upload video dengan tema kosmetik misalnya, terus aja tentang kosmetik, jangan ganti-ganti gitu. Kalau kalian upload tentang FIFA, terus aja. Atau kalian pengen share konten kalian tentang bisnis, itu bisnis aja, jangan gado-gado, jangan campur-campur. Itu nanti puyeng ya kan si algoritma YouTube-nya. Puyeng, aku siapa, aku di mana gitu kan. Jadi harus satu tema, jangan. Selanjutnya adalah perbaiki kualitas konten kalian. Jadi dulu aku tuh bikin kontennya ngeblur pakai handphonenya itu jauh dari masih kayak TV hitam putih zaman dulu, tahu nggak sih? Nah ini yang nggak ada yang nonton gitu. Perbaiki dulu kualitasnya. Jadi kalian kalau mau pakai handphone cari gambar yang cerah banget. Kalau nggak cerah pakai lighting gitu kan. Nah, habis itu konsisten upload. Yang tadi aku bilang ya, jangan minggu ini kalian upload, minggu depan enggak, jangan. Kalau bisa, minggu ini kalian bikin 3 konten. Jadi minggu depan kalian aman gitu. Ada yang kalian upload untuk minggu depannya. Atau kalian berniat untuk liburan nih gitu. Kalian siapin dulu konten-konten cadangan buat diupload di minggu depannya lagi. Tiap hari bikin konten, tiap hari kalau bisa gitu. Terus juga Instagram, Facebook, grup WA, grup status, membuat cuplikan, terus upload ke Instagram. Apa sih pentingnya? Tahu nggak kalian? Ketika waktu itu aku nggak ada yang nonton, waktu itu aku coba-coba nih, aku share di grup Facebook tentang bisnis, jualan online.
ya. Waktu itu aku share 1 kali doang. Dan video aku saat beberapa hari setelah aku share itu langsung ditontonnya ratusan ribu viewer loh. Wow, aku juga kaget ya. Kok langsung segitu banget gitu pengaruhnya. Jadi itu ternyata sangat berpengaruh. Kalian share di grup Facebook itu sangat pengaruh banget. Terus kita bikin cuplikan itu ngaruh juga di Instagram ya. Jadi kalau kita bikin konten itu kan biasanya lama ya, 10 menit, 20 menit. Kita bikin cuplikan yang 1 menit aja, yang menggambarkan bahwa yang menggambarkan identitas konten kita. Misalkan saya dropshipper, membahas tentang bisnis, ya yang menggambarkan tentang itu gitu. 1 menit aja upload di Instagram itu ngaruh loh gitu. Kadang mereka memang nggak mau like feed kita, tapi mereka nonton loh diam-diam gitu. Nah selanjutnya adalah kita perlu kolaborasi. Kolaborasi ini agak susah ya buat kita yang nggak punya channel, buat kita yang nggak punya kolega, buat kita yang nggak punya teman artis. Jujur sih, dulu itu aku nggak pernah collab gitu, karena memang aku nggak ada teman artis kan. Nah, cuman kolaborasi ini kalian bisa lakukan sama orang-orang yang kalian rasa menginspirasi. Jadi misalnya kalian harus peka nih. Oh, tetangga gue ada anak kelas 6 SD itu udah bisa make up loh. Bisa nih, gue ajakin collab gitu. Atau kalian membahas tentang bisnis. Oh, gue pas di jalan, pas beli gorengan, ya kan, nanya ke dia, omset dia itu luar biasa banget gitu. Bisa nih diajakin collab buat inspiratif. Nah, pokoknya di mana aja kalian harus melihat peluang gitu. Siapa tahu dia bisa ngegedein channel gue, siapa tahu dia bisa ngegedein channel gue gitu. Peluang terus yang dilihat gitu. Oh, ini bisa nih jadi konten, keren nih, seru nih gitu. Gitu ya. Terus habis itu selalu bereksperimen dan siap berubah. Jadi ketika kalian sudah melakukan semua hal yang sudah saya lakukan ya, yang sudah saya bilangin tadi, jadi misalnya kalian sudah bikin video dengan kualitas yang bagus, kalian sudah bikin judul-judul video dengan solusi-solusi masalah hidup target audiens kita. Nah, tapi tetap aja viewernya nggak ada. Tetap aja yang komen nggak ada sama sekali. Yang respon tetap nggak ada. Kenapa? Akhirnya kita harus memutuskan bahwa kita harus selalu bereksperimen dan siap berubah. Gue berubah nih, berarti konten gue yang kemarin nggak laku. Berubah, gitu. Mungkin ketika kalian ngomong diem aja di sini, ya kan? Ngomong diem aja kayak gini, bosen banget kan? Akhirnya apa? Ngomong sambil jalan, ngomong sambil ngopi, ngomong sambil santai-santai aja gitu. Nggak usah kaku-kaku banget gitu. Udah mulai berubah dari diri sendiri dulu. Terus nanti dirubah dari editing. Oh, editingnya lebih profesional nih, ada transisinya. Pas begitu kita noleh kayak gini, set, ada musiknya nih gitu, ada transisinya nih. Oh, videonya sudah sinematik nih, sudah berubah jadi lebih baik gitu. Harus siap bereksperimen dan siap berubah ketika kita melihat sudah melakukan segala upaya untuk video kita ternyata tidak ada respon juga, tidak ada yang komentar, tidak ada yang view-nya juga tidak bertambah, kita harus berubah. Ada yang salah sama konten kita gitu. Harus siap bereksperimen. Lanjut. Apa sih rahasianya 1000 subscriber pertama? Ini dia yang ditungguin ya. Jadi sebenarnya sebelumnya aku mau cerita dulu ya gimana dulu perjalanan aku untuk mencapai subscriber 1000 pertama. Ini yang paling orang berpikirnya ini susah nih 1000 gitu. Tapi kalau kita udah jalan, subscriber itu gampang banget dicarinya. Yang susah apa? Jam tayang, ya kan? Kita harus mencapai 4000 jam tayang untuk monetisasi, ya kan? Nah, yang pertama yang aku lakukan, yang aku optimalkan adalah aku bikin thumbnail semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Gambar-gambarnya itu aku download di Google. Jadi di situ aku foto dulu yang cantik, ya kan? Foto dulu yang cantik, terus aku edit di situ biar lebih cantik lagi.
terus aku hapus background aku pasang di situ, terus aku download penghasilan, dulu kan aku seperti kayak jualan-jualan kosmetik kayak gitu kan. Itu kan di Shopee. Nah, di Shopee itu kan ada penghasilan ya. Nah, penghasilan itu kita taruh aja yang terbesar, taruh di thumbnail gitu. Jadi di thumbnail kita tulis taruh aja di situ 100 juta. Orang pasti ih gila ya 100 juta loh penghasilan tiap bulan. Tuh, penasaran kan orang, akhirnya klik dulu video kita gitu. Apa sih ini sebenarnya bisnis apa sih? Bisnis apa sih gitu. Nah, selanjutnya itu tadi ya, gali penasaran pemirsa. Jadi, wah ada rahasia nih, terbongkar. Rahasia 1 bulan menghasilkan 1 miliar gitu. Ya clickbait dikit nggak apa-apa gitu, kita kan pemula gitu kan, tapi kan dalamnya nanti kita kasih tip-tip bisnis gitu kan. Yang penting gali dulu penasarannya pemirsa dulu. Yang kedua, thumbnailnya harus mencolok. Thumbnail jangan yang B aja, thumbnail biasa aja itu boleh, tapi cuman buat kalangan artis ya kan. Buat kita ini ya kan yang bermula dari nol banget, itu jangan yang biasa aja, jangan, harus yang mencolok. Biasanya aku kalau bikin thumbnail ini pakai Pixel Lab. Pixel Lab. Kalian cari ya di Play Store, itu namanya Pixel Lab. Nah, selanjutnya header channel yang menarik. Jadi header ini adalah, tahu nggak sih background yang di YouTube itu yang menggambarkan siapa kita. Misalnya kita ini seorang pembisnis atau YouTube vlogger, atau kita ini seorang food blogger, atau untuk kecantikan gitu kan, beauty vlog gitu-gitu, kita harus bikin header kita ini adalah identitas kita. Selanjutnya komunikasi dengan penonton, balas dan like komentar viewer. Jangan dicuekin, jangan dicuekin. Jadi kalau ada penonton, kalau ada penonton yang komen, langsung balas like. Walaupun hanya sekedar emot senyum, thank you, mereka seneng loh gitu. GR loh mereka gitu. Nggak apa-apa, bikin senengin aja mereka gitu. Nantinya mereka itu yang akan jadi penonton loyal kita gitu. Selanjutnya buatin konten sesuai request dan pertanyaan penonton. Jadi banyak kan yang tanya di komentar. Nah, ini trik aku nih. Trik aku selama ini adalah kayak gini. Aku bahas tentang dropshipper. Kak, kalau kasusnya misalnya resi otomatis tapi kita beda resinya, bisa nggak? Itu kan double resi ya, status pengirimannya nanti jalan apa enggak. Nah, oke, aku balesnya apa? Aku bales pakai link. Aku bikinin video lagi, aku bales pakai link. Akhirnya dia nonton video aku lagi, akhirnya AdSense aku tetap jalan. Iya kan? Kejawab pertanyaan dia, terus AdSense aku tetap dapet, dan dia pun puas. Merasa pertanyaan aku tanggepin nih gitu, jadi dia seneng, pertanyaan kejawab, kita AdSense-nya tetap dapat. Dengan daripada kita jawab pertanyaan dia di kolom komentar, ya interaksi dapat sih, cuman kan nggak ada kelanjutannya gitu. Orang nonton sekali doang udah, jangan. Kalau bisa orang itu nonton satu playlist, bahkan setiap orang tanya, aku jawabnya gini loh, Kak, bikin dong yang lengkap gitu. Konten dari mulai kita awal jualan di marketplace sampai laku, bisnisnya gimana gitu. Oke, ini aku udah bikinin playlistnya, nonton ya playlist gitu. Aku biasanya kayak gitu. Jadi orang tuh nonton playlist aku, makanya AdSense kita naik terus gitu, karena orang nontonnya nggak bisa cuma satu video. Dan ini trik lagi ya buat kalian. Jadi misalnya kita bikin satu video yang panjang, kita cut aja di tengah, lanjut kita segmen berikutnya di next video ya, next konten ya gitu. Nah ini trik juga, jadi mereka nungguin, oh ini kelanjutannya dari video yang lalu nih, akhirnya mereka nonton gitu. Nah selanjutnya adalah jadi diri sendiri, nggak usah jadi orang lain. Mungkin kalian ngefan nih sama Tasya Farasya gitu, atau Nagita Slavina. Jangan kalian berusaha berbicara seperti gaya dia, seperti bagaimana dia mereview kosmetiknya, nggak usah.
Jadi diri sendiri. Kalau kalian tuh emang dasarnya kalian seneng bercanda, bercanda aja. Misalnya kalian ngomong terus suka belibet-belibet, ya kalian belibet aja, nggak apa-apa, lucu. Semakin kalian menjadi diri kalian sendiri dan kalian menunjukkan ciri khas kalian, itu konten kalian itu akan banyak diminati dan orang merasa kalian tuh lagi berbicara, kalian tuh lagi ngobrol loh gitu. Kalian lagi ngobrol sama kamera gitu. Ngobrol aja sama kamera. Kadang aku sering kan di konten aku kayak gini nih. Wah, parah banget lu ya Otong. Tuh, aku sentil kayak gitu. Itu seolah-olah mereka itu lagi disentil sama aku. Padahal aku nyentil kamera, aku ngobrol sama kamera gitu. Kalian harus belajar bahwa kamera ini adalah orang. Kamera ini adalah temen aku. Akrabin diri kalian sama kamera. Jadi kadang apa sih gitu kan di kamera. Nah, itu kamera itu ajak bercanda, ajak komunikasi, ajak interaksi si kamera. Jangan kaku banget. Kalian harus ada bener-bener penonton tuh harus ngerasa, oh, aku diajak ngobrol nih, gitu keren nih, bisa luwes nih, bisa santai nih ngobrolnya gitu. Kalian harus punya ciri khas, harus punya ciri khas. Kalau kalian misalnya nggak suka bercanda nih, orangnya kaku gitu kan, maksudnya lempeng-lempeng aja gitu, kalian harus punya ciri khas yang lain ya. Apa kalian mau poprol gitu sambil make up gitu, nggak apa-apa, pokoknya yang unik. Semakin kalian berbeda, semakin konten kalian itu cepat naiknya. Jangan jadi yang biasa-biasa aja gitu. Coba kalian jadi yang berbeda, kalian harus punya ciri khas. Atau mungkin setiap kalian konten, kalian lagi ada di mana gitu, konten di mana, atau editing kalian yang khas banget, atau cara ngomong kalian yang khas banget. Pokoknya harus ada sesuatu yang berbeda dari diri kalian ya. Ketika orang tahu bahwa, oh, ini channel si A nih, lucu gitu. Selanjutnya, jangan pernah re-upload. Jadi jangan pernah sekalipun re-upload. Jadi kalian punya video yang bagus, sebagus apapun jangan di-re-upload lagi. Itu kalian bisa kena ban, bisa dihanguskan channel kalian dari YouTube gitu. Selanjutnya adalah maksimalkan 1000 kata kunci. Ini yang sering banget aku bilang. Kalian tahu nggak Atta Halilintar itu awalnya nulis 1000 kata kunci loh. Hah? 1000 kata kunci, Kak? 10 kata kunci aja udah gempor nih jari. Nggak kayak gitu caranya. Caranya itu kalian buka aplikasi yang namanya, buka web ya, buka web, kalian ketik namanya Keyword Tool IO. Nah, udah kalian ketik Keyword Tool IO, nanti di situ kalian ketik apa kata kunci yang kalian mau. Misalnya kalian kontennya membahas tentang bisnis kosmetik. Kalian tulis di situ bisnis kosmetik, nanti akan keluar semua. Misalnya ternyata yang keluar ini cuman 10 kata kunci aja, berarti judul yang kalian bikin itu tidak banyak orang mencari. Ganti, berarti nggak laku nanti. Ganti, jangan yang itu, jangan bisnis kosmetik, berarti ganti. Dropshipper gitu. Ketika kalian klik dropshipper, yang keluar kata kuncinya itu ribuan. Wah, berarti ini calon boom. Gitu caranya, berarti itu calon boom. Langsung kalian copy paste dari kata kunci 1000 itu tadi, kalian taruh di deskripsi box YouTube ya. Selanjutnya adalah, Kak, biar cepet boleh nggak sih sub for sub? Takut di-ban nggak sih sama pihak YouTube? Kalau di-ban itu ya di-ban, ya nggak boleh kalau caranya salah ya. Subscribe for subscribe, tahu nggak? Jadi kalian subscribe channel lain, biar channel lain juga subscribe channel kalian. Boleh nggak sih? Boleh, kalau caranya benar. Kak, gimana kok caranya benar? Ya biar nggak ketahuan gimana caranya, gitu kan. Sebenarnya ini nggak boleh sih kalau kalian sudah mengamalkan ya, kalau kalian sudah menjalankan apa trik-trik yang aku bilang, itu sebenarnya udah akan naik sendiri channel kalian. Tapi kalau kalian nggak sabaran, Kak, aku mau sub for sub, biar cepet, 1 hari 50, biar aku 1 hari dapat 50 subscriber gitu. Boleh, caranya kalian bikin grup WhatsApp. Jangan lewat YouTube juga. Jangan sekali-kali kalian komen di channel orang, Kak, copy
kopi hitam gitu, sudah padam, itu nggak boleh banget. Itu udah pasti di-ban channel kalian. Kak, sudah mampir, paket lengkap, itu pemula banget. Jangan kayak gitu ya, paket komplit, paket lengkap, kopi hitam, sudah hadir, kayak gitu nggak boleh. Itu terbaca sama algoritma YouTube bahwa kalian pasti sub for sub. Dan terancam channel kalian pasti akan di-ban sama pihak YouTube, nggak boleh kayak gitu. Jadi caranya kalian bikin grup WhatsApp yang sesama konten kreator, jangan di YouTube juga mainnya. Jadi mainnya di WhatsApp, di Telegram gitu. Nah, caranya kalian nonton dulu video dia. Kalian nonton dulu nih 3 menit, 4 menit ya kan. Setelah kalian nonton baru subscribe. Itu mereka yang kalian suruh subscribe itu bisa kelihatan kok jujur enggaknya dari YouTube Studio gitu. Kalau kalian lihat di YouTube Studionya analitik itu cuma 1 menit tapi dia bilang 4 menit, wah itu nggak bisa ya, bisa di-ban kita. Jadi harus 3 menit lah minimal baru subscribe gitu. Kalian untuk sub for sub ini bisa lah misalnya 500 subscribe doang gitu. Nanti selanjutnya dari 500 ke 1000 itu gue yakin pasti akan jalan sendiri gitu. Pasti algoritma YouTube udah ngebaca bahwa oh channelnya jalan nih, channelnya banyak peminat nih gitu. Oke lanjut ya. Tips agar konsisten upload video. Tipsnya biar konsisten upload video itu adalah kalian harus bikin video sesuai passion kita. Kalau kita nggak suka jangan bikin. Ya, kalau kita seneng sama kosmetik tapi yang lagi boom itu adalah tentang trading, tentang investasi, kemudian kalian ikut-ikutan investasi tapi kalian tidak suka di bidang itu hasilnya nggak bagus dan nggak natural dan orang nggak akan melihat skill kalian di situ. Gitu. Kalau kalian sukanya tentang kosmetik, terus kosmetik, biarin. Hari ini nggak ada yang nonton, biarin. Nanti akan ada yang nonton 5 orang, 10 orang, biarin. Terusin bikin konten, konsisten terus gitu. Bahkan setiap hari kalian bikin konten boleh gitu ya. Tentang apa-apa yang kita suka, passion kita. Nah, kita harus tanamin ke mindset kita nih. Apa sih hobi yang nantinya kita menghasilkan gitu. Ya. Ngerti ya maksud aku. Jadi ini nanti adalah bakalan merubah hidup kita nih gitu. Misalnya kita sekarang di rumah masih ngontrak sekarang. Bayangin nanti kita bakalan bisa beli apartemen, perumahan mewah dengan kita menjadi konten kreator sukses. Wah, itu menyenangkan banget. Jadi kalian harus punya mimpi ya. Kalian harus punya bayangan. Oh, harus konsisten. Kalian tahu nggak sih, dalam 1 hari itu biasanya aku bikin 2-3 konten yang akan aku upload. Mungkin 1 kontennya itu nanti di Sabtu malam Minggu, 1 kontennya lagi 2 hari kemudian, 1 kontennya lagi nanti. Ketika 3 konten itu sudah selesai aku upload semua, aku masih punya cadangan 3 lagi kayak gitu. Itu kita harus konsisten kayak gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya tonton video-video kompetitor yang sejenis dengan tema video kamu. Ya. Jadi apa sih yang kita bikin mungkin tentang kosmetik atau bisnis online. Kita harus nonton YouTube mereka gitu. Kita harus nonton YouTube mereka yang udah sukses. Kok bisa sih dia subscribernya banyak, viewernya banyak, padahal bagusan punya aku loh. Dulu aku sempat kayak gitu loh. Aku bahas tentang dropship kan. Aku bahas tentang dropshipper, tentang reseller gitu. Cara penyampaiannya bagusan aku gitu, gue merasa begitu, entah gue yang GR ya kan, tapi kok dia subscribernya banyak gitu, kok dia viewernya banyak. Akhirnya aku membuat diriku ini berbeda dari dia. Aku menyampaikan tema yang sama dengan dia, tapi aku membuat pembeda dari dia. Di sela-sela konten aku bikin bercanda gitu, ada bercandanya, ada stand up komedinya bahkan gitu. Akhirnya ketika aku masih mau memulai
konten ya kan, aku masih mau memulai konten, belum punya subscriber tuh, dia sudah subscribernya itu sudah sekitar 20.000 ya waktu itu. Dan sekarang subscriber aku sudah hampir 100.000, dia masih stuck di 50.000. Itu karena apa? Karena aku nontonin video-video dia, akhirnya aku salib dia gitu. Akhirnya apa sih gitu? Akhirnya aku belajar nih, belajar. Oh, dia nyampein ininya begini, begini, begini. Oke, aku akan nyampein kayak gitu juga, tapi dengan gaya yang lebih bagus, dengan penyampaian yang lebih jelas, terus dengan editing yang lebih bagus, tapi aku ada bercanda-bercandanya atau gimana. Kalian harus bikin sesuatu yang beda dari itu. Dan satu hal yang pengen aku sampaikan di sini bahwa semakin rajin kalian nontonin video yang sesuai tema kalian, kompetitor dong berarti gitu kan. Kalau kita bahas tentang bisnis, kita nontonin video-video orang tentang bisnis juga. Itu kan berarti mereka kompetitor kita. Nah, itu algoritma juga akan merekomendasikan orang-orang yang nonton video dia untuk dialihkan nonton ke video kita. Serius itu ya. Jadi aku udah ngalamin sendiri nih. Aku suka ketika aku suka nontonin video-video mereka, misalkan katakanlah Ayu Catur atau Sahlan Ridwan gitu. Di situ nanti akan ada pemberitahuan bahwa channel Septi Alfia juga menonton video ini. Kalau enggak, channel Sahlan Ridwan juga menonton channel Septi Alfia gitu. Itu ternyata algoritma YouTube membaca, padahal kita cuma nontonin mereka doang loh, membaca. Viewer dia akan dialihkan ke video kita, gitu. Rajin nonton ya. Nah, misalnya nih ya, aku untuk motivasi banget nih, dulu aku itu nonton video-video tentang tutorial YouTuber pemula gitu. Banyak kan tutorial YouTuber pemula. Mereka di situ ngomong bahwa aku 1 tahun loh bisa monet gitu. Dari awalnya aku nggak ada viewernya, aku nggak ada subscribernya, akhirnya 1 tahun loh aku bisa monetisasi. Di situ aku termotivasi. Akhirnya kok 1 tahun lama banget sih gitu. Gue yakin aku bisa 3 bulan monetisasi. Dan ya bener. Mulai aku di bulan Juli aku mulai bikin konten, September aku monet. Jadi Juli kan, Agustus, September, 2 bulan doang. Hanya butuh 2 bulan untuk menghasilkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Akhirnya aku kayak gitu. Karena itu tadi, termotivasi. Dia aja yang maksudnya begitu doang gitu. 1 tahun monet gitu, gue bisa kali gitu, nggak usah 1 tahun, lebih cepat dari itu monet gitu. Hanya benar 2 bulan monetisasi. Nah, selanjutnya kalian harus gali terus potensi diri. Ambisi itu boleh dong gitu, asal kalian nggak habis banget waktunya untuk ke situ gitu. Ya kan seharian kalian nggak mungkin dong 24 jam bikin konten ya kan. Ya masih adalah waktu-waktu senggang buat sholat, ngurusin anak, ngapain dulu. Tapi dalam 1 hari kalau kalian pemula, bikin 1 konten, 1 aja. Sebentar loh bikin 1 konten itu, kalau kalian cuap, 10 menit kelar, cuap, 15 menit kelar ya. 1 hari bikin ya 1 konten. Kalian harus berambisi nih. Ingat, sekarang cicilan mobil nggak kebayar, cicilan rumah nggak kebayar. Kalau aku jadi konten kreator sukses, bahkan aku bisa pindah ke rumah yang lebih mewah. Bahkan aku bisa ganti mobilku ke mobil yang lebih mewah. Tanemin di sini kayak gitu ya. Pasti kalian bakal ambisi. Pasti hari ini aku belum konten, rasanya tuh kayak hambar banget gitu. Hari ini saya belum melakukan sesuatu apapun gitu. Harus konten nih. Mobil belum kebayar gitu kan. Hanya kalian punya motivasi buat ke situ gitu. Ngonten gitu akhirnya. Nah, terus bayangin kalau kalian jadi konten kreator sukses, maka finansial kehidupan Anda akan jadi lebih baik. Karena ya kalian harus ingat ini, sebuah mimpi jika difikirkan akan berubah mimpi itu. Jadi apa? Jadi rencana. Nah, sebuah rencana jika ditulis akan berubah. Jadi apa? Konsep.
kalau konsep kalian kerjain akan berubah lagi jadi kenyataan gitu ya. Kalian jadi harus berambisi untuk wah kehidupan gue jadi akan apalagi kalau kalian single fighter ya, kalian harus menghidupi anak-anak kalian kayak gitu. Kalian harus bangun nih, bangun gitu. Aku dulu adalah mahasiswa ilmu komunikasi, tapi nggak bisa apa-apa, editing aja nggak bisa ya. Akhirnya ini karena belum butuh, belum kepepet gitu. Ketika sudah COVID, sudah corona, sudah kepepet, akhirnya cicilan-cicilan tidak kebayar, ya kan? Akhirnya aku bangun nih, ayo bangun dong Septi, bangun. Kreativitas kamu harus bangun, finansial kamu harus diperbaiki, kamu harus melakukan sesuatu. Akhirnya aku ngonten dengan ala kadarnya, ya kan, editingnya jelek, gambarnya juga blur, aku cuman ambil video dari handphone doang, ya kan. Tapi thumbnailnya di situ aku bikin sebombastis mungkin. Justru video pertama yang aku upload itu boom loh, hampir 1 juta ditonton itu, betul. Ya, karena apa? Karena thumbnail itu tadi, thumbnailnya menarik kayak gitu. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan ya kan, aku monetisasi. Setelah monetisasi, aku nunggu kan surat dari Google AdSense dikirim ke rumah ya kan. Ditunggu ke rumah itu sekitar 1 bulan. Akhirnya aku dapat pin AdSense. Lanjut gajian di bulan berikutnya secepat itu. Makanya kalian pasti, aku yakin pasti bisa gitu. Gak punya background kak, gak punya uang, mau beli kerudung aja cantolin ya, kerudung aja cantolin di tembok, bisa kok, kalian pasti bisa. Nah di sini aku punya contoh video konten ya. Contoh video yang bagus, ini bisa kalian... Hello, welcome back to my channel. Hari ini sesuai judulnya ya, gue akan mereview. Sepertinya ini sleeping mask paling murah yang pernah gue temukan dan produk lokal, alhamdulillah. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah dari Viva Cosmetic yang sudah ada dari zaman sebelum gue lahir kayaknya. Mungkin dari zaman penjajahan bahkan, aku tidak tahu ya dia awal berdirinya kapan, but I'm pretty sure we all know this brand. Untuk yang kesekian kalinya, produk ini adalah hasil racun dari kalian, karena gue tadinya tidak tahu menahu, gue tidak mengetahui keberadaannya, dan kalian banyak yang DM menyuruh gue mencoba produk ini, atau ngasih tahu betapa canggihnya produk ini di kalian, dan harganya super terjangkau. Akhirnya gue belilah. Gue beli di Tokopedia, harganya 21 apa 25, pokoknya 20-an lah harganya, nggak masuk akal banget murahnya, makanya aku tidak berpikir panjang, karena aku tidak perlu menjual ginjal ataupun paru atau apapun. Jadi aku beli aja dan dia sudah datang dan udah gue pakai agak lama sebenarnya, beberapa minggu, hampir sebulan lah. Nah, apakah ini sebenarnya adik-adik? Sebenarnya ini adalah, diulang-ulang doang. Bentar gue jelasin dulu produknya ya si Geblek. Ini adalah Viva White Water Drop Sleeping Mask. Dari namanya aja harusnya kalian sudah tahu bahwa fungsi utama produk ini adalah melembabkan, betul sekali. Terus masih ada tulisannya nih, Moisture Lock, Rehydrating Skin During Sleep, ada kolagen, aloe vera, spirulina, dan licorice-nya. Jadi dari bahan-bahannya harusnya ini multifungsi banget. Anti-aging iya, bikin kenyal iya, menenangkan kulit iya, dan spirulina tuh setahu gue kayak bagus buat detox kulit lo gitu juga gak sih? Jadi ini fungsinya banyak banget dan sejujurnya gue udah sangat tertarik begitu gue melihat ada aloe vera-nya sih. Dan harganya 20 ribuan, jadi gue kayak oke, baiklah mari kita coba ya. Dan kalau produk lokal kan akan sangat mudah lo dapet di mana-mana. Packagingnya kecil, gak berisik gini, dan ini isinya 80 gram, wanginya juga enak luar biasa, tapi agak terlalu manis buat gue. Tapi nggak masalah, kalau harganya murah tuh gue nggak banyak cincong biasanya, karena aku tahu diri gitu. Nah, begitu gue coba, ini ternyata sangat unik sekali. Kayaknya gue nggak pernah menemukan masker atau sleeping mask yang teksturnya seperti ini. Karena dia kayak, sebenarnya kalau lo tuang jatuhnya kayak primer mattifying dan ngisi pori-pori, tau nggak lo? Jadi dia kayak krim warna putih gini, dan kalau lo ratain, dia jadi bikin kulit. Dan emang di packagingnya tulisannya kayak gitu ternyata. Gue kan seperti biasa, gue asal pakai tanpa baca dulu ya, gue suka asal tahu. Dan terus Oke. Tahu ya, yang aku maksud ini kenapa konten ini menarik gitu. Karena natural banget ya ngomongnya. Bentar nih, gue baca dulu nih, dasar si Geblek gitu kan. Dia nggak cut itu loh gitu.
itu menarik banget. Biasa dia ngomong kayak gitu, akhirnya dia ngonten juga kayak gitu, seru banget. Akhirnya kita dengerinnya, oh nggak bosen nih gitu, seru ya, kita kayak diajak ngobrol aja. Dan dia bilang apa namanya, nge-review si Viva ini dengan senatural mungkin. Ya, dia kasih before afternya, dia ngolesin, dia applyin ke badan dia, seolah-olah memang itu sudah biasa dia pakai gitu, dan ini hasilnya begini, dan dia kasih pembanding sama merek-merek lain gitu. Biasanya gue pakai nggak kayak gini loh, dan ini keren banget nih gitu kan, before-nya dan setelahnya kayak gini loh gitu. Itu bagus sih, dan ini kayaknya dia yang kayak gini ini rubah background ya. Kalian bisa, tadi kan udah aku kasih tahu ya. Ini bisa nih backgroundnya, rubah background kayak gitu guys. Oke ya, gimana kakak host? Apakah kita bisa mulai untuk tanya jawab? Oke, ih keren banget deh materinya ini. Jadi dropshipper Viva itu gampang ya, ini aplikatif banget dan bisa diterapkan ya Kak Septi ya. Jadi bisa nih masuk banget nih kalau ke YouTube. Benar, apalagi kita juga bisa review produk-produk Viva kan banyak banget. Itu bisa jadi berapa konten tuh ya kalau misalkan kita review satu-satu produknya ya. Nggak bakal mati kutu gitu, konten. Benar. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ke Q&A atau pertanyaan-pertanyaan, udah banyak banget nih yang masuk nih Kak Septi nih. Yuk. Oke, yang pertama dari Mbak Stefani. Kak Septi, kalau untuk berjualan produk Viva di YouTube itu harus tutorial make up gitu, tutorial gitu, atau skincare gitu? Apakah harus tutorial? Nggak harus banget gitu. Tutorial itu biasanya untuk ke beauty vlogger ya. Kita bisa nyampein peluang-peluang bisnisnya juga. Kalau kalian ikut jualan Viva ini peluang bisnisnya luar biasa loh guys gitu. Itu kalian bisa infoin, nggak harus jadi beauty vlogger, nggak harus kalian make up tutorial, itu nggak kayak gitu. Oke, jadi apapun bisa jadi konten ya Kak Septi ya? Benar. Terus ada lagi, gimana sih tipsnya supaya bisa luwes dan pede? Mungkin beberapa dropshipper masih nggak pede nih, gue takut jelek, takut nggak ada yang nonton. Gimana tipsnya biar pede dan luwes? Biar pede dan luwes saat ngonten, apa pede saat nge-share kontennya maksudnya? Saat bikin konten. Waktu bikin kontennya ya, sama. Itu pertama aku juga kaku. Bener, kayak kesurupan itu loh. Kesurupan paku gitu kan, paku banget. Ya awalnya kita harus ngobrol sama kamera itu jadi kamera itu anggap aja teman dekat kita, teman akrab kita. Kadang namain aja, kasih nama, misalnya Parjo apa Surti apa siapa gitu kan. Jadi pas kita lagi ngonten nih di tengah-tengah, oh seru nih bahas ini, jitak aja jitak gitu, itu seru. Jadi jadiin si kamera ini bujangan kamera gitu, teman kita. Jadi kita kayak ngobrol biasa gitu, santai gitu. Bisa nggak? Jadi nggak usah anggap bahwa gue lagi syuting nih gitu, lagi syuting buat konten, itu jangan kayak gitu. Iya. Kalau itu terlalu formal mungkin kita jadi nervous gitu kali ya. Makanya udah santai aja, anggap jadi temen ya kamera itu. Aja ngobrol, santai aja. Lagian kalau di rumah siapa sih mau lihat? Nggak ada yang lihat. Bener. Terus dari Mbak Happy nih, aku tuh nggak bisa ngeditnya. Gimana sih cara ngeditnya biar menarik? Pakai aplikasi apa? Tadi udah dijelasin ya di slide ya Kak. Iya, udah dijelasin. Aku pakainya KineMaster ya. Jadi kalau kalian mau pakai handphone aja, itu ngeditnya pakai KineMaster. Itu gampang banget. Kalau nggak kalian pakai CapCut aja deh. Itu banyak banget tuh kan lagi viral di TikTok ya. Jadi gampang banget. Jadi tinggal masukin videonya, di situ udah ada kayak itunya loh, feature-featurenya buat transisi, buat atur kecepatan, masukkan audio, masukin musik. Itu pokoknya gampang banget. Yang paling sederhana KineMaster. Tutorialnya banyak kok di YouTube. Nonton. Siap. Dari siapa nih? Gimana tipsnya supaya bisa bagi waktu? Apakah tiap hari tuh berapa jam gitu untuk buat konten di samping ngurusin anak, cuci baju, ngurus suami mungkin? Itu gimana cara bagi waktunya Kak Septi? Kalau aku itu kan pagi ini kan kita daring ya anak ya, kita urusin dulu lah, suami mau kerja, anak mau
sekolah, kita urusin dulu gitu kan. Nanti kan anak udah berangkat suami udah berangkat kerja nih, anak udah sekolah, udah kelar, udah makan. Nah, waktunya siang nih, anak tidur siang, kita bikin kontennya gitu. Sebenarnya ibu rumah, aku heran ya, banyak orang yang ngomong, aduh repot nih ibu rumah tangga gini. Tapi aku ibu rumah tangga juga, pembantu nggak punya. Banyak banget malah kebuang-kebuang waktu. Jadi kalau buat nonton kayaknya nggak ada alasan deh. Kalau kita mau, kalau kita ada niat, itu pasti banyak banget punya waktu luang. Niatnya kayaknya kurang kuat. Kalau kita masih mikir, aduh sibuk nih nggak ada waktu, kayaknya niatnya kurang gitu. Pasti ada kesempatan ya, meskipun sedikit kita manfaatin ya Kak ya. Saya dimanfaatin. Kak, aku mau nanya dari Mbak Paulina nih, video skincare sama make up mana sih yang paling dicari? Terus dari semua produk Viva, mana yang menurut Kak Septi paling menarik? Skincare yang paling dicari. Itu kita bisa riset. Kita riset di YouTube ya. Maksudnya apa nih yang paling brand lokal atau brand high end. Nah, kalau brand lokal itu kan ada Viva juga gitu kan, Red A gitu kan. Nah, kalau high end itu kita cari di marketplace. Biasanya aku gitu tuh. Jadi kalau mau review bikin konten, risetnya tuh di marketplace produk yang terlaris gitu. Ratusan ribu terjual nih. Oh, ini gila banget nih sampai ratusan ribu terjual. Gue bikin reviewnya, bikin konten. Nah, itu bisa gitu. Kalau Viva sendiri karena kalau buat aku pribadi ya, Viva ini kan legendaris banget, Bo, gitu. Bahkan kayaknya pas gue belum lahir udah ada kayaknya ya. Bener. Aku kenal banget ini bedaknya gitu, karena di warung-warung, di toko-toko semua hampir nggak mungkin nggak ada loh Viva. Pasti ada. Itunya loh, bedak Viva, ya kan? Nah, itu bisa buat jadi konten tuh, apalagi legendaris kita angkat, mungkin tema legendaris, terus kita review, ternyata hasilnya nggak kalah dengan bedak yang modern. Itu bisa juga buat konten loh. Benar, kita bisa bikin challenge versus gitu kan. Produk warung dengan harga worth it, kita bikin challenge sama produk-produk high end yang mahal, coba kayak gimana gitu. Menarik. Nah, itu ide konten tuh buat teman-teman dropshipper. Ada lagi yang nanya, Kak, kasih bocoran dong penghasilan YouTube. Gimana sih hitungannya? Oh, penghasilan YouTube itu hitungannya dari jam tonton ya. Jadi berapa banyak subscriber kita itu nggak pengaruh. Banyak yang subscribernya banyak, tapi jam tontonnya sedikit itu banyak. Jadi itu hitungannya dari jam tonton. Jadi misalnya nih dalam 1 bulan ya, itu nanti akan diakumulasi sama YouTube Studio. Nah, sekian ribu jam itu nanti kita akan dibayar berapa dolar gitu kan. Nanti kalau kita udah tutup buku di tanggal 31, di tanggal 1-nya jam tonton kita balik 0 lagi. Gitu. Balik lagi. Kayak gitu sih. Jadi dibocorin ya. Dibocorin enggak nih? Boleh. Penghasilan pertama Kak itu berapa sih? Penghasilan pertama berapa subscriber aku ya waktu itu? 1.000 subscriber. Penghasilan pertama itu 3 juta. Wow, 1.000 subscriber udah dapat 3 juta. 1.000. Keren banget. Kalau 100.000 subscriber, kebayar nggak sih cicilan mobil, cicilan rumah? Baru 1.000 subscriber ya. Makanya itu dulu teman-teman aku banyak sih yang nanya, aku bisa sih langsung penghasilannya kayak gitu, karena aku satu video berkaitan sama video yang lain. Ketika orang nonton satu video nggak akan ketemu jawabannya, kecuali dia nonton satu playlist. Bener. Oh ya, mungkin bisa di close dulu share screen-nya Kak Septi biar show. Oh ya, dari Mbak Dewi nih, Mbak Dewi Asmarina. Bu Dewi, halo Bu Dewi. Setiap tayangan YouTube itu bagusnya durasinya berapa menit? Tiap tayangan YouTube itu bagusnya di atas 7 menit. Di atas 7 menit ya? Itu minimal banget tuh 7 menit ya?
7 menit itu minimal banget, soalnya kalau di bawah 7 menit kita nggak bisa atur AdSense-nya. Oke. Oh iya bener sih. Jadi kalau misalkan di atas 10 menit itu udah bagus banget ya. Iya, tapi jangan terlalu lama juga, soalnya orang nanti lihat durasinya doang langsung enek loh. Jadi, apa sih ini artis bukan? Tahu-tahu bikin konten langsung 20 menit, males banget gitu. Bener banget. Nah, kalau Eh, 10 menit kita bisa atur AdSense-nya tuh, bisa masuk-masukin iklan. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa. Siap. Oh ya tadi kan dikasih tahu tuh cari hashtag tuh gimana. Itu hashtagnya tuh di judul atau di deskripsi sih, Mbak Anggi nanya. Sih, di deskripsi. Soalnya kalau judul itu kan nggak bisa banyak. Judul itu cuman ada Mm-mm. beberapa kata doang maksimal. Tapi kalau di deskripsi itu bisa 1.000 kata kunci. Ada Ada iklan sepertinya. ada 5.000 kata kunci kalau di deskripsi itu bisa kita maksimalin. Fullin aja 5.000-5.000-nya gitu. Jadi nanti ketika orang nyari tapi ada satu kata aja di deskripsi kita, video kita yang muncul. Oke. Nanti web untuk cari riset hashtag nanti dicantumin di slide ya. Nanti teman-teman juga bisa dapetin slide-nya dari Kak Septi ya. Oke, siap. Oh ya Kak Septi, ini ada yang nanya lagi, kata kuncinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Bahasa Indonesia dong, kan kita di Hmm. Indonesia. Soalnya kalau segmentasi penonton kita itu Amerika Serikat, kita kena pajak dan pajaknya itu lumayan besar. Oh iya, oke. Terus Ya. ada Mbak Vera nih, aku selalu ambil konten-konten dari Viva, lalu aku tambahin teks-teks kalimat. Soalnya kadang aku nggak ada waktu buat konten. Akhirnya main kata-kata aja, kayak gitu bisa nggak sih? Itu itu bisa juga. Jadi itu re-upload, tapi kita tambahin kayak apa terjemahan gitu ya. Jadi apa yang dia omongin, kita tambahin kalimat-kalimat, terus sama kita tambahin video-video biasanya yang berkaitan sama itu boleh bisa dan itu nggak akan di-ban, aman. Oh aman ya, selagi kita nggak plek-plekan gitu ya. Benar, Harus ada modif-modif sedikit gitu ya. benar harus dimodif dulu. Nih, ini pertanyaan juga sama. Gimana sih ngetik video orang lain ke video kita? Boleh maksimal berapa menit? Itu mungkin yang sama kayak tadi ya. Kadang kita bingung mau materi apa video selanjutnya dan biar penonton nggak bosen. Ini udah dijelasin di slide, ide mencari konten tadi gimana biar nggak monoton dan biar kayak konten. Iya, jadi kita bisa bikin konten dari pertanyaan. Jadi orang kan tanya, kita bikinin lagi kontennya gitu. Oke, dari Mbak Afi Fatul Hidayah nih, Kak gimana ya kalau ternyata selama 2 tahun belum dimonetisasi dan baru mencapai 600 subscriber, pengaruh nggak ya video kita dan jumlah penontonnya sudah mencapai 50 ribuan? Itu jadi gini loh hitungannya, monetisasi itu adalah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Bukan selama kita bikin video ya, jadi 1 tahun terakhir. Jadi misalnya diakumulasi 12 bulan terakhir itu berapa jam tayang gitu. Jadi yang bulan sebelumnya nggak akan terhitung gitu. Oh, gitu ya hitungannya ya berarti ya. 2 tahun ya, yang 1 tahun pertama nggak akan terhitung. Yang terhitung yang 12 bulan terakhir aja gitu. Nggak akan terakumulasi monetize. Nggak akan terakumulasi 4.000 jam tayang itu berarti ya Kak ya? Benar. Berarti selama 1 tahun kita harus kejar nih, biar 4.000 jam tayang, biar ke monetize gitu ya? Iya, harus kayak gitu. Karena sekarang kan kalau di tahun Mm-mm. yang lalu kita udah banyak jam tayangnya, terus tiba-tiba kita diemin aja, ya itu. Cari, coba nggak apa-apa kok, support aja, 400 lagi kan. Maksudnya, yang benar gitu caranya, gabung grup-grup konten kreator juga gitu. Siap. Bocoran rahasianya banyak banget nih ya. Nih, bagi dropshipper, kan dropshipper Viva ini selama ini kan jualan produk Viva ya. Itu seberapa banyak sih pengaruh antara subscriber dengan barang dagangan saya? Jadi mungkin kayak kalau subscriber dikit bisa nggak sih buat jualan? Mungkin gitu kali ya. Itu kita arahin aja ke
kita jualnya di mana, bagaimana ngubungin kita taruh aja di description box. Itu ngaruh nggaknya, itu seberapa kita meyakinkan nggak sih gitu kontennya gitu. Kalau kita memang meyakinkan di situ, ya orang akan, itu tadi, tingkat awareness-nya seberapa gitu. Kalau dia top of mind-nya bahwa kalian ini punya personal branding, bahwa, oh Viva, oh berarti beli Viva di si A gitu. Ya pasti belinya akan di kamu gitu, nggak di yang lain gitu. Gimana kita ngebangun personal branding kita? Apakah tiap kita ngonten selalu kita taruh apa gambar Viva di pipi, apa gimana gitu yang unik-unik. Kalau ingat Viva, ingat kamu gitu. Kasih gitu. Ingat Viva, ingat Septialvia, misalnya kayak gitu. Jadi kayak tagline ya. Ya, bikin nggak apa-apa, itu kan usaha ya. Ini ada Mbak Vina, thumbnail itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin ya. Apa tuh channel? Thumbnail. Thumbnail itu poster. Jadi Ah, yang kalau misalnya kita upload video, itu kan ada poster judul ya. Jadi yang sudah menggambarkan, sudah menjelaskan konten kita gitu. Tentang apa kita tulis di poster itu. Dan kita nggak bisa langsung rubah thumbnail di YouTube video, nggak bisa. Rubahnya di YouTube Studio harus kayak gitu. di YouTube Studio ya. Oke. Jadwal upload yang ramai itu hari dan jam berapa Kak dari Mbak Mita Sari? Jadwal uploadnya itu tergantung segmentasi pasarnya. Kalau aku segmentasi pasarnya kan bisnis, jadi ya nunggu dia pulang kerja, nunggu hari libur, hari apa, hari Sabtu, hari Minggu, jam-jam pulang kerja, jam sore, jam 6, jam 7 malam, kayak gitu, jam 8 malam, atau sampai jam 9 malam lah gitu. Atau tanggal-tanggal merah, hari-hari besar, kayak gitu. Karena segmentasi pasar aku bisnis, beda lagi kalau segmentasi pasar anak-anak. Pelajar atau ibu rumah tangga. Kalau segmentasi pasar ibu rumah tangga sejam-jamnya, mau hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Siap. Mbak Anggi, untuk akun kita kira-kira bagusnya gimana? Google Ads YouTube dijadiin satu email atau emailnya beda-beda? Gimana tuh? Maksudnya gimana ini? Mungkin dari Mbak Anggi online nggak? Langsung aja di open mic-nya, langsung tanya ke Kak Septi. Kalau gini maksudnya itu kalau misalnya channel YouTube kita sama Google Ads, Instagram itu bagusnya dijadiin satu semua atau kita pasang beda-beda email gitu. Ya, oke, paham. Kalau bagusnya itu satu ya, satu email ya. Soalnya kalau banyak email nanti kita bingung. Kalau kayak, tahu nggak kayak Rafathar Entertainment, Baim Wong, itu dia satu email loh bahkan untuk banyak channel. Jadi email Instagram ya itu, email YouTube ya itu gitu. Takutnya kalau banyak email justru kita nggak tahu nanti, lupa passwordnya gitu. Satu aja email buat banyak AdSense nggak apa-apa gitu. Emailnya satu tapi channelnya banyak gitu. Emailnya satu, berarti akun email kita itu bisa buat beberapa akun ya? Bisa, satu email bisa banyak channel. Oke, misalkan Septi Viva untuk jualan Viva, Septi perabotan buat jualan perabotan, gitu bisa ya? Bisa. Oh, berarti kita nggak usah bikin email lagi ya, kayak? Dan daftar AdSense-nya juga cuma satu kali aja ke Google. Oke, untuk satu email. Terus ada pertanyaan dari Mbak Angela, Kak mau tanya kalau konten kita berisi rangkaian foto-foto bisa nggak? Maksudnya nggak ada wajah kita yang kita tampilin, hanya foto-foto kita sambil deskripsiin video kita. Kalau bisa sih, bisa. Cuman kurang begitu menarik ya gitu. Jadinya jatuhnya kayak kolase gitu ya, bukan Jadi, konten ya. Iya dong, ini nggak konten dong. Kalau mau ya video produk aja gitu. Video produk aja, jadi deskripsi, kalau nggak review, kalau nggak air lagi ngalir di apa kamar mandi shower gitu kan. Ini before afternya kayak gini gitu. Ya, kalau mau pakai model aja gitu, manggil model, terus kita pakein itu before afternya gimana hasilnya gitu, mendingan. Gitu. Sekarang kan Benar. Oke, sekarang buat pertanyaan yang belum dijawab, boleh open mic aja langsung bertanya ke Kak Septi. Mungkin saya kasih kesempatan untuk 5 dropshipper kalau mau nanya langsung.
Silakan di open mic aja. Halo Kak, mau nanya lagi. Halo Mbak Anggi, silakan Mbak Anggi. Oh ya, terima kasih. Untuk thumbnail itu kita iklankan lagi lewat Insta Ads, Facebook Ads, atau kita biarkan aja kayak cuman share link gitu aja. Untuk thumbnail itu bagusnya kita share ya. Kalau aku sih pengalaman aku pribadi selalu aku share di story Instagram, WhatsApp status, aku share di sosial media aku, sama di share di story YouTube. Aku udah upload nih konten terbaru, nonton ya, gitu. Ke channelnya ini, gitu. Ya itu kan thumbnail yang bikin menarik itu thumbnailnya, kayak gitu. Oke Mbak Anggi, udah terjawab? Ya, terima kasih Kak. Sama-sama Mbak Anggi. Oke, yang mau nanya lagi silakan. Langsung aja open mic-nya, terus tanya langsung ke Kak Septi sebelum kita tutup sesi. Pokoknya teman-teman dropshipper tuh memang harus kreatif ya kalau mau berjualan. Jadi kita cuma punya channel, nggak cuma punya channel WhatsApp aja terus jualan di WhatsApp, enggak. Jadi teman-teman terbuka mau jualan di channel sosial media manapun. Nah, sekarang kan udah tahu nih ilmunya YouTube, marketing, sebelum-sebelumnya juga diajarin tentang TikTok. Kalau ada niat pasti bisa deh. Pasti bisa, nggak ada yang namanya nggak ada waktu. Kak Septi aja ngurusin anak ya, itu bisa bikin konten sehari 3, coba bayangin aja. Tapi tetap ya kerjaan rumah keurus ya Kak Septi ya. Alhamdulillah, insya Allah keurus dong. Jadi, konten berapa menit sih gitu? Kadang cuman teman bertamu aja. Duduk dulu bentar, cuman kayak ngobrol aja. Aku shoot bisa buat konten gitu. Apa aja bisa dijadiin konten ya? Apapun, ketemu di jalan apa nih bikin konten gitu. Kita lagi meet up apa bikin konten, lagi ngopi bikin konten. Pokoknya konten terus pikirannya gitu. Oke, siap. Ada lagi nggak yang mau tanya sebelum kita tutup sesinya? Ini Mas Dedi mau nanya ya. Oh iya, Bu Dewi silakan. Ini kalau misalnya YouTube itu taruhlah sebagai kolam kita gitu ya, untuk menarik customer. Nah, baiknya gitu untuk sampai kepada tahap jualan di YouTube-nya itu apa dikasih link WA kita apa gimana gitu Mas? Silakan Kak Septi. Baik-baiknya diarahkannya kemana gitu? Iya. Boleh. Jadi kalau kita upload video YouTube, taruh di deskripsi, kan deskripsi waktu kita upload itu ya, kita isi link WA kita, link Instagram, link Shopee, link semuanya taruh di situ. Gitu. Jadi ketika orang mau beli di marketplace kita mereka langsung klik link, mereka langsung mau japri WhatsApp kita langsung klik link, mereka mau buka sosial media kita langsung klik link, gitu bagusnya sih. Terus pas kita lagi ngonten, kita omongin juga ke mereka bahwa jangan lupa ya follow IG aku, follow TikTok aku, jangan lupa ya kalian WhatsApp juga kalau minat di sini nih gitu. Bisa taruh, kalian bisa ketik di pas lagi ngonten, tapi di deskripsi tetap dikasih linknya gitu. Berarti untuk awal-awal boleh langsung jualan apa kita edukatif dulu nih, misalkan cara ngilangin jerawat tuh begini, atau langsung aja jelasin produknya atau gimana menurut Kak Septi? Menurut aku yang paling menarik awalnya itu senatural mungkin ya, jangan langsung kelihatan jualan. Soalnya viewer YouTube itu begitu tahu ini jualan tuh langsung kayak down gitu loh, langsung kayak males kan nontonnya. Jadi awal-awal kita kasih review dulu, kalau enggak bikin-bikin gila ya kemarin aku apa yang bikin orang penasaran gitu. Kemarin aku tuh sebelumnya aku SMA kayak gini guys muka aku, tapi tiba-tiba aku berubah jadi gini karena aku pakai ini loh gitu kan. Nanti terus ujung-ujungnya kalau kalian minat, nih ngubungin aku ya di link aku kayak gitu. Jadi pengantarnya itu senatural mungkin lah gitu. Senatural mungkin, betul. Oke, ada lagi teman-teman dropshipper yang mau nanya langsung ke Kak Septi, silakan open mic sebelum kita tutup. Oke, nggak ada ya? Oke, terima kasih banyak Kak Septi, udah ngejelasin, ngebongkarin bahkan ya, udah membredel, membredel ilmu-ilmunya atau rahasia-rahasianya selama jadi YouTuber, dan ternyata sebenarnya nggak susah ya.
Cuman kita butuh kemauan aja sih itu sebenarnya. Teman-teman mau apa enggak, mau konsisten apa enggak, ya itu cuman itu ilmunya. Sebenarnya ilmu mah kita bisa cari di YouTube pemula atau nonton YouTube tuh banyak ilmu-ilmunya. Tapi kembali ke diri kita sendiri ya Kak Septia. Kita mau berubah apa enggak, kita mau jadi lebih baik atau enggak gitu. Kita mau dapat penghasilan apa enggak. Bener nggak sih kayak gitu? Bener banget, pokoknya asal kita ada niat, ada kemauan, adanya HP doang ya pakai HP, kita nggak bisa ngomong ya bikin konten sebisanya. Kalau kita nunggu profesional sampai lebaran monyet nggak akan mulai, itu nggak akan mulai. Jadi sebisanya kita dulu sekarang, nanti masalah profesional nanti kan sambil jalan kita mikir sendiri nih gitu, Benar. lama-lama gitu. Siap. Thank you Kak Septi atas waktunya. Kita akhiri sesinya ya. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan bisa diterapin ke teman-teman dropshipper semuanya. Amin. Oke, kita salam undur diri ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman dropshipper. Salam sehat semuanya. Bye.